Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ten surat Al-Ahqaf ayat kang 11 niku wonten artosé ngaten. Ketika umurmu sudah 40 tahun, berdoalah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmatku. Terus yang di surat Al-Isra tentang Nabi Musa itu juga harus 40 malam untuk kan Nabi Musa meminta 30 malam, tapi kalau Allah katanya sempurnakanlah hingga 40 malam. Terus dalam ini khalwat pun juga 40 malam. Kenapa tuh 40 malam? Kok gak disingkat misal 1 minggu atau berapa itu? Apakah ada rahasia tertentu dengan 40 malam ini? Bahkan sampai sholat pun paling banyak 4 rakaat. Misal duha itu juga tidak bisa, harus 4, tahajud juga 4. Kenapa dengan 4 ini? Mohon penjelasannya. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli hitung-hitung, saya juga bukan ahli paranormal. Cuman saya hanya menjawab aja. Mengapa khalwat itu terjadi pada Nabi Musa itu 40 hari 40 malam? Kok gak 7 hari saja? Kalau nek jawab secara dagelan ngene, ya saenake Gusti Allah ngongkon ya apa? Nabi Yunus diuntal liwak itu ya gak ada penjelasan 7 hari atau gimana. Tapi mufakat ulama itu kebanyakan itu 7 hari 7 malam. Kok gak 40 hari ya? Jawab saya dagelan, ya saya naik Gusti Allah lah. Dagelan loh ya. Cuman yang ditanyakan dari Bapak ini ada rahasia apa dengan angka-angka 4 itu? Ada apa? Iki nek tak lebono ilmu gatuk mesti gatuk. Tapi nggak mau saya di situ. Cuman saya harus punya hujah, referensi, dan referensi saya yang lebih saya kuatkan adalah di dalam Al-Quranul Qadim. Gini Pak, mengapa harus 40? 40 berarti 4 sama kosong, ya. Satu, jawabannya ketika saat itu keimanan Musa butuh 40 hari 40 malam untuk makrifat. Terus Nabi Yunus mengapa 7 hari? Karena memang membutuhkan cukup 7 hari, dia itu sudah sampai wabi rahmati. Terus saya menginstruksikan khalwat 40 hari 40 malam itu saya rata-rata. Kanjeng Nabi hanya 1 malam saja untuk bisa bertemu Allah. Terus saya menginstruksikan 40 hari 40 malam itu karena tafaul terhadap Nabi Musa. Tafaul itu apa? Rata-rata. Bukan 4 itu punya rahasia, enggak. Apa keistimewaan 4? Misalnya kadang-kadang kan kita kalau identik dengan angka 4 dimanapun jaluk 4. Iya, nang dindi ku wis kudu 4. Sampak nyun sewu mohon maaf bojo jaluk 4. Ya iki susah nek wis untuk kene iki susah iki. Tidak ini balik-balik aku sama ibu ya orang kalau sudah fanatik gimana sih Mbak ya, bikin rumah saja masalah pintu harus dikasih 4, dihitung dalam luar terus buri ngarep jumlahnya 4. Ada yang seperti itu. Cagak pun gak mau cagak telu,
cakak papat. Jenis fanatik itu siapa nih? Yang jelas terkait masalah khalwat ini itu saya pakai tafaul. Rata-rata tafaul terhadap Nabi Musa 40 hari 40 malam. Artinya siapapun Anda kalau mengikuti petunjuk di dalam wabifadlillah, maka tidak sampai 40 hari Anda itu sudah mendapatkan wabirohmatihi. Menurut ayat surat Yunus ayat 58 tadi loh, seperti itu. Jadi tidak ada rahasia-rahasia keistimewaan, tidak. Cuman di situ orientasi saya itu dari hujah Al-Quranul Qadim yang mengatakan apa? Tafaul secara umum. Engko nek tak cukup pitu nyun sewu kok citi isi ini. Padahal untuk menghilangkan syirik khafi ini gak mudah. Yang kedua, kita sendiri dihadapkan berbagai macam problematika dalam rumah tangga. Embuh Pak, nek jenengan ini tak peksa ninggal no anak bucu penggawan kabeh, mbok mana ya gak petang bolo. Mungkin seperti Nabi Yunus mlebu nang iwake, nang iwak nun, tak lebokno sampai nang iwak paus, mlebu kono. Artinya mlebu guwa gak mangan gak ngombe 7 dina 7 bengi. Kira-kira gak gendeng aku sini. Terus kok gak mangan terus ya apa? Terus maneh zamane Raden Said ya. Berapa tahun itu? Ketika diperintahkan oleh Sunan Muria itu, Sunan Bonang ya, Sunan Bonang. Syariati kok dilalekno duweni murid ana nggone pinggir kali. Lah iku gak mboten bulanan Pak, itu tahunan. Wis enak sampai niku diperintahkan hanya 40 hari 40 malam untuk sampai kewusulan. Kulo yakin kalau jenengan iku sesuai dengan petunjuk bifadlillah wa birahmatihi, mesti jenengan dapatkan. Entah iku sak kelenyer, tahu sak kelenyer ya, entah itu Anda fana apa diteleh kamil atau bakok, sing mesti niku. Sampai eling nggak sampean zaman apa biyen wis kuwi bulan apa nih biyen aku supe nek gak iso kuwi sak bulan ya 21 dina, gak iso 21 dina rejepan yo wis 17 dina, gak iso 17 dina 7 dina, gak iso 3 dina, gak iso 3 dina sedina, gak iso bongko. Lah aku pernah ya aku ngoten ya. Ya seperti itu. Itu kan total toh. Semua secara baik fisik maupun batin kita tinggalkan. Lah ngoten. Hati ruhaniyah per detik per nafas itu harus sambung terus. Itu saking apa nih Pak? Saking kula niki gregeten. Gregeten apa? Gregeten, tahu gregeten apa ini? Wong luar Jawa sih nggak paham ya apa gregeten. Gemes. Gara-gara apa? Perkara yang gak enak digawe alasan untuk tidak bertemu Allah. Bagaimana saya itu bisa fokus ke Allah? Lah di sisi lain saya tanggung jawab wakil Gus, hutang gini itu mboten saged fokus. Lah wis ben fokus tinggal nolak gak diberuber sih. Kuwi gak ngetok kan wis gak diberuber. Gak diberuber. Wis tinggalan iku kabeh total dohir batin tinggalan. Maksudnya di situ.
gawe bank utawa dekoklator apa? Direktor. Dek kolektor nang omahmu ya gak kepethuk awakmu. Awakmu sebab ada di perut ikan. Ya gak ketemu suara ngene, gak ketemu. Paling sing ngadepi bojomu, anakmu ngono tok. Nek kok kancing nang omahmu ya wis paling ya ditunggoki tok ngono. Sing nagih-nagih kuwi sak pirang-pirang. Lah kuwi ndelik nang nggone perut ikan nun. Perut Jaya Baru. Dadi nek pondok ya aman. Kalau sing goleki budalmu ya gak pamit. Iku disebut wong minggat ya toh. Gak pamit kan minggat Pak ya. Makanya kalau takok sampean pamit bojo sampean mboten. Oh ya nek pancen niatmu ngono ya wis gak apa-apa. Sebab iku ya ono masalah. Nek gak ono masalah ya pamito cekak seperti orang minggat ngoten. Ya seperti itulah, gemes saya, gemes. Nah, jadi Bapak Ibu, secara angka itu tidak ada unsur diistimewakan. Cuman di situ ada tafaul. Secara umum, ikut zaman sekarang itu saya kasih 40 hari 40 malam. Nah, iki tetep dereng, ditambah mana seperti orang hamil. 40 hari jadi getih wungkul darah apa? Darah wungkul segumpal darah. 40 hari lagi segumpal daging. 40 hari lagi berarti terhitung 120 hari. Itu adalah berbentuk. Berbentuk Anda itu engko kupinge penyempurnaan aja. Metu kupinge tapi sik didik enggak apa. Susu lah metu-metu dewi ya, ya. Terakhir ada di situ. Tapi kalau kita bertanya tentang kholwat ini sampai kapan? Dijawab di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Sampai akhir ayat Anda. Lah nek pun wusul ing dalam 40 dina, 40 hari wis gak kholwat ya terus. Mengapa harus diteruskan? Untuk menyempurnakan kemakrifatanmu dari fana ke kamil, kamil ke bako. Kalau sudah di bako bagaimana? Ya peringatan terus hari kemerdekaan ini, jagalah kemerdekaan. Kita disuruh negara untuk memperingati kemerdekaan itu, bentuk salah satu kita itu menjaga hari kemerdekaan. Kita gak melok perang Pak, sing perang iku mbah-mbah sampean disil. Toh nyawa, harta, nyawa apapun dipertaruhkan. Sekarang sudah merdeka. Tinggal kita itu pelaku, apa penikmatan. Bukan pelaku mencari kemerdekaan, pelaku kenikmatan. Sing sore Mbah Buyut biyen itu. Itu kalau kita ngomong masalah kemerdekaan secara jasmani. Lah sekarang kita harus berjuang secara rohani untuk menjinakkan nafsu itu. Peranglah kita, dibekalilah Allah dengan tidul haq atau wabifadlillah itu tadi. Mesti menang amen ono fadli Allah itu tadi. Akhirnya mendapatkan satu rahmat kemenangan. Ya udah kalau sudah kemenangan ya bertahanlah kau sampai matimu begitu. Nggih. Ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ten Al-Qur'an niku wonten ayat teng surat Ibrahim ayat 7 niku terus nderek tanggung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingkang badhe kula tangaken bagaimana cara bersyukur secara hakikat niku. Nomor kalih wonten kata-kata subhanallah maha suci Allah. Lah ingkang badhe kula tangletaken suci saking nopo Allah niku ngoten
mangkaten ingkang kula tanglaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur secara hakikat itu antara yang menyukuri dan yang disyukuri harus connect, harus tahu, harus menghadap. Pak D matur suwun nggih, mantun maringi kula sego nasi sehingga kula tadinya lapar sakniki kenyang. Ya le padha-padha le. Nah ngaten ta. Kita mengatakan terima kasih harus ketemu terhadap Pak D tadi. Iki syukur yang sebenarnya si syariate. Pak D itu ada di rumah, kita gak mau renang Pak D. Kita di rumah kita nih nggone kamar ngomong, Pak D matur suwun ya, kula seneng. Lah gak ketemu. Itu bukan dianggap syukur. Masalahnya tidak ketemu yang memberikan makan. Iki secara akal seperti itu. Mesti Pak D ngomong ini. Lah iya, arek gak roh terima kasih nih nang aku. Keimangan ya. Nyingkring. Mesti ini matur suwun di depan Pak D. Langan dah. Iki syariat. Hakikatnya pada Allah. Anda harus bertemu terhadap Allah. Kalau tidak bertemu di situ kan dikatakan la in syakartum la azidannakum. Jikalau kau betul-betul bersyukur, maka nikmat itu akan kutambah. Artinya apa? Ketika kau bertemu terhadap Allah, ini wajah tu wajah tadi ya, maka disitulah Allah akan memberikan nikmat ditambah la azidannakum. Allah akan menambahi kenikmatan. Apa yang dimaksud kenikmatan? Mudahnya Anda bertemu Allah. Siapa yang sering bertemu Allah, maka dia akan semakin cepat, semakin apa ya? Semakin mudah dia bertemu Allah. Beda kalau nggak pernah bertemu, si bingung di tempatnya. Oleh karena kami setiap bulan itu ke Wajak, maka nggak pernah menggunakan map. Awalnya map, dia, si bingung. Tapi setelah bertemu pertama ke sini, kedua bahkan setiap bulan, maka mohon maaf udah nggak telepon kecuali ada penutupan jalan, panitia memberikan arahan, ada penutupan jalan, diarahkan jalan yang lain. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Jelas apabila kau mengkhianati atas pemberi aku, maka kau justru tidak kutambah nikmatnya, tetapi la inna adzabi lasyadid, siksaku yang amat pedih akan datang. Apa? Hati sumpek terus Pak, gelisah. Ning ati ku ono rasa ragu, su iki aku mlebu neraka apa mlebu swarga. Nyun sewu lho Pak. Orang yang alim-alim itu belum yakin kalau dia itu bisa masuk surga. Dirinya sendiri tanya olah, aku itu surga apa neraka? Nggak tahu. Jadi kepastian hukum belum beliau pegang, masih ragu. Siapa? Kita ini loh yang merasa alim, merasa kita, bukan yang lainnya. Belum mengenal dinul haq. Aku yakin siapapun kita masih ragu. Walaupun kita itu sudah disebut sebagai guru, wis tah guru, diri kita sendiri masih ragu.
Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Masih belum aman. Belum aman, Pak. Aku suatu husnul khotimah apa ora? Jadi belum yakin. Saya itu termasuk golongan orang-orang yang dijadikan Allah sebagai kekasih atau tidak. Mboten semerap. Berarti kan ragu kita. Masih ragu. Lah, keraguan itulah bentuk karena kita tidak bersyukur. Akhirnya inna adzabi lasyadid. Oke. Akhirnya dengan kematian ketakutan. Takut Pak dengan kematian. Manusia semuanya yang belum kenal Allah, yang konteksnya Allah itu di dalam makrifat, mesti takut dengan kematian. Kecuali mereka yang sudah makrifat pada Allah, baru di sini hatinya sudah kenceng, sudah imannya sudah tidak lagi ada perserikatan. Wa ma ana minal musyrikin hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79 itu terakhir ditutup wa ma ana minal musyrikin. Dan saya, kata Nabi Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti wis aman, Pak. Wis aman. Wis aman. Asale kan lentang, bulan, matahari dituduh Tuhan, dituduh Allah. Yang tadinya jenengan kali kula niku selain Allah itu masih kita beriman bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Masih ada pengaruh. Tapi setelah jenengan iku sudah dirahmatihi, nah buyar pun semuanya, yang lainnya sudah hangus. Hati imanmu itu betul-betul termasuk iman yang ihsan. Hati Nabi Ibrahim akhirnya benarnya imannya itu pada Allah di 79 wa ma ana minal musyrikin. Sudah diajarkan setiap kita sebelum membaca Fatihah, lupa itu yang disebut doa iftitah, doa sebagai pembuka. Cuman kebanyakan tidak ngerti carane maksud ayat itu, akhirnya diwacotok eman cah itu eman banget. Wis satu. Jadi syukur hakikatnya adalah bertemu Allah. Baru disitulah nanti dikatakan syukur hakikatnya. Makanya ada yang mengatakan ahli sufiku, Anda ketemu Allah lewat syukur, silakan, bisa. Iku maksudnya di situ tadi. Fak butuh jenengan lewat aktivitas apapun, fak butuh di situ kenaun, bisa. Bahasa Islam versi Islam, yo salatmu petu ono Allah, njobone salat aktivitas yo metu Allah. Syariate kan ilmu kanggo salat iku jenenge syariat. Lah salate, nama salat iku thariqah. Hakikate adalah tujuan wong salat apa? Bertemu Allah. Enggak. Sing kathah bertemu kilpat, sikil papat. Sembuh ndelok penggaweane blantik wedhus ya. Sikil papate wedhus. Intinya di dalam sholat itu kita itu mayoritas umat Islam tidak bisa menggunakan fasilitas thariqah untuk bertemu Allah, nggak bisa, mesti ketemu selain Allah. Dan arek cilik rame ya ketemu arek cilik. Yes. Karena apa? Sebab karena kita tidak masuk menerima bifadlillah wa birahmati. Ini alasannya. Ini alasannya itu. Subhanallah, itu fakta dan kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita memang seperti itu. Oleh karena
kondisi karakter ruhaniah umat manusia seperti ini, maka asbabul nuzulnya ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk lekas kembali kepada Tuhan ada di sini. Karena ruhaniah kita itu keluar dari jalur. Akhirnya dengan sebab-sebab itulah akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat yang sifatnya menyerukan terhadap ruhaniah untuk kembali kepada Allah. Ada Az-Zumar ayat 54. Iku seruan kongkon bali pada Allah sebelum kematian datang. Ada ayat lagi fafirru ilallah, lekas larilah kau menuju dan bertemu Allah. Itu persoalannya ada di situ. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Tentang kesucian Allah. Mana letak kesuciannya Allah? Itu hanya di dalam hati seorang yang Yunsewu, seorang yang hatinya sudah solih. Apa? Hatinya sudah tidak beriman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Atau boleh saya katakan, hati sampean itu sudah diduduk la haula wala quwata illa bil ini. Subhana maha suci sapa Allah. Letak kesuciannya Allah itu apa? Di dalam hatimu manakala imanmu sudah tidak ada selain Allah, yaitu subhanallah. Letaknya kesucian. Oh, berarti semua yang melayani itu cuman Allah ya. Gak ada selain Allah. Iya. Kalau kita masih beriman baik itu Allah, perkara jelek itu yang menguasai ada dari nafsumu selain Allah yang dimaksud, maka Allah belum suci bagi dirimu. Ngono loh. Berarti Anda masih menuduh Allah itu ada yang lain. Lah terus kalau Allah sendiri, lah apa kok menyuruh malaikat Israel njabut nyawa? Kalau Allah sendiri, kalau masih ada malaikat, berarti Allah itu berserikat. Si bos, gini lo, ojo didelok malaikat. Sapa sing nguasai malaikat iku? Nek kuwi ndelok ikunya apa ikunya? Itunya. Anda nek ndelok hidupnya, yang menguasainya itu, mesti jawabanmu itu hanya Allah. Dengan kesederhanaan malaikat Israel bisa njabut karena diperintah Allah. Sederhana Pak. Iki ada proyek besar Pak, proyek bangun tol. Di situ kan ada tender Pak ya, ada tender. Pemerintah memberikan tender. Siapa? Akhirnya terjadi lelang. Tenderi mana tender kontraktor yang berani mengambil dengan harga yang murah, terus dengan motif mutu yang baik, itu yang diambil. Mesti ini ngono. Akhirnya dilelang. Kontraktor si A, aku berani sama ini. Mesti pemerintah itu mengambil yang termurah. Tahu termurah nih? Artinya mutu baik, terus dheweke jauh murah. Barang apik tapi murah. Ono apa? Ono barang colongan nih. Murah wapi. Murah wapi, ini barang colongan. Gak, maksudnya di sini pemerintah akan memenangkan terhadap kontraktor manakala kontraktor ini berani
mengambil mutu sesuai dengan konsep yang diberikan oleh pemerintah dan harga yang murah. Itu yang diambil, mesti yang dimenang jenenge lelang. Lelang kan ada waktunya, jeda waktu tuh Pak. Wis iki sing menang, oke. Terus di situ otomatis kontraktor itu punya anak buah, ngeten nggih. Iki gak disub lho Pak, nek disub entek niku wis tiba mburi wis kari gak enak ini nek sip ojo disubno. Aku ngomong gak ngesub. Punya anak buah bagian ini bagian itu, wis katakanlah mandor, lah ngeten nggih, apa namanya? Mandor nang iki pengawas mudun nang apa? Mandor nanggone tukang nanggone kuli. Sing garap lak kuli to Pak ya. Sing garap kuli. Sampai nek ningali dohire makhluke yang ngomong kuli. Yang menjadikan tender ini selesai. Beda Pak, sampai nek melihatnya itu aslinya siapa? Ya pemborong tadi. Apa namanya, apa itu tadi, kontraktor ini mestinya kontraktor diunggah nomane ya pemerintah. Wis endi sih pemerintah itu Pak? Iso sampai nduting pemerintah gak iso. Endi sih pemerintah itu nduting? Oh niki bupati lah, bupati wonge pemerintah iku sing endi sih pemerintah? Allah iku sing endi? Ya apa yang menduting. Subhanallah, nek sampai iki ndelok pemerintahe mesti yakin karena pemerintah. Berarti ki sinkron ambek la haula wala quwata illa bil. Kalau pemerintah iki gak ngkei lelang yo gak mungkin kontraktor iku dapat pekerjaan. Kalau tidak memberikan terhadap sampah kuli, ya gak iso ono. Lho ngene lho maksudku. Berarti walaupun secara dohiriku yang kerja adalah kuli, ning hakikati iku adalah pemerintah. Delok sumber Pak. Nata ijo husnil akhu, nata ijo subhanallah. Husnul a'mal nata ijo husnul akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir di mata Allah iku tergantung buah sing muncul keadaan rohaniyahmu itu. Apakah rohaniyahmu itu illa billah, beriman semua karena Allah atau tidak? Hanya itu aja. Berarti bagusnya laku dohir itu diukur dari hatimu bertajali. Lho ngeten niki gampangan nih. Ikulah mingkol bin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Jadi subhana maha suci sapa Allah. Allah itu suci dari mana? Dari perserikatan. Ing mungguh sapa? Mungguh atine hamba yang soleh. Karena hamba yang soleh itu hatinya sudah tidak ada iman selain Allah. Paham Pak nggih? Dalam hal yang mendatangkan, menghendaki, menggerakkan dan lain sebagainya. Hanya Dia, ya. Dia. Iku biduan ini sing hafal. Bun. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggat Gus pengertian tentang kolbu Gus tatmainul qulub ila dzikrillah niku yang nomor setunggal, nomor kali ten surat bahasa mesti kenging nopo Gusti Allah bersumpah sampai 7 kali Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu bermaling aja. Selok gantian nggih matur suwun. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Ingatlah bahwasanya berzikir itu menjadikan hatimu menjadi tatmainnul qulub, anteng. Ini Bapak Ibu, yang dimaksud zikir itu yang bagaimana, yang menjadikan hatimu itu anteng. Atas pengalaman saya sendiri, saya tidak bicara orang lain. Ketika kami berzikir jahri ataupun sirri, setahu saya itu nggak bisa. Nek waya susah ya tetap susah. Nek gak cocok mesti muring-muring. Iya. Kini karpopo punya kehendak terus gak tercapai, mesti muring-muring. Intinya ketika saat Allah kasih perkara yang menggiurkan, perkara yang membahagiakan, kula saweneng duduk-duduk, sewenang yang tidak ada ukurannya. Toh itu hanya sebentar. Tapi tatkala saya dihadapkan musibah, ya tetap susah. Tatkala dihadapkan perkara yang gak cocok, ya mesti amarah, masih tetap seperti itu. Ini saya pengalaman ketika saat mengistiqomahkan zikir jari dan siri, kuucapkan di lisan dan di hati. Lantas maksud ayat ini zikir yang mana? Oke Bapak Ibu, berilah saya waktu untuk menjelaskan. Urusan Anda terima atau enggak terserah. Dari lugat bahasa zikir itu bahasa Arab. Tak alih bahasakan Indonesia itu ingat. Ini secara lugat. Orang Jawa iling, bejo sing eling. Secara istilah, ruhaniyahmu itu sadar, hatimu itu sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang menggerakkan adalah Allah. Kesadaran yang ada di dalam hati saya seperti inilah sesungguhnya maksud daripada ayat itu. Iya Gus, kalau yang bagus-bagus aku bisa menerima. Kalau orang yang mencuri, orang yang dilokalisasi, masa sih itu Allah sing gerak nih? Jelas-jelas saya sudah mendapatkan dasarnya ilmu kalau itu dari nafsunya sendiri. Terserah. Anda bilang ada penguasa dua, monggo. Sing apik sing nguasai Tuhan, sing elek sing nguasai setan. Kira-kira gak geger lagi kok. Ada penguasa ganda. Terserah imanmu seperti itu, monggo. Tadi kan sudah saya katakan, tolong kasih waktu aku untuk menjelaskan tentang zikir. Tentang zikir yang sebenarnya itu di situ. Terus andai kata itu nafsu bisa berkuasa seperti itu, bagaimana legalitas ayat ini? La haula wala quwata. Enggak kanggo iki. Makhluk iku la haula, tidak punya daya upaya apapun. Nafsu iblis makhluk apa? Khalik. Lho makhluk. Nek kuwi nganggep khalik ya terserah. Dengan bahasa kalau apik dari Allah, kalau jelek dari iblis atau nafsu, berarti kau menganggap, nggak sadar ya, menganggap bahwasanya ada penguasa ganda. Ya monggo, itu iman masing-masing berhaya. Nggak boleh kami menyalahkan imanmu, sebenarnya nggak boleh saya. Cuman kalau boleh saya katakan, berarti ada penguasa ganda. Kalau ada penguasa ganda, terus legal standingnya ini bagaimana?
La haula wala quwata, makhluk iblis itu. Ayo. Lagi ada iman yang mengatakan bahwasanya syafaat itu datangnya dari Rasulullah. Terus dari surat Az-Zumar ya tadi tentang syafaat. Az-Zumar ayat berapa itu saya lupa. 34 Kullillahi syafa'ah. Justru malah Muhammad disuruh ngomong kalau syafaat itu milik Allah, milik Allah. Yes, kita bingung dulu ya. Bingung dhisik gak apa-apa. Adanya syafaat, adanya penolong, adanya penguasa tadi ganda, gak apa-apa. Bingung dulu. Nanti kalau Anda sudah masuk di dalam masalah keahatan Allah tentang ahad, kul huwallahu ahad, nanti akan sadar, oh iya, berarti aku biyen iku sik bingung. Wis saiki wis gak bingung. Ditakoni, sapa sing ana lokalisasi? Allah. Mencuri? Allah. Wong salat? Allah. Sodakta, bener. Lah rusak lah hukum niku yo. Kuwi nek wis untuk kune lho rek gak kober nyolong awakmu. Gak kober sapa lokali. Atimu iku sibuk njaga fak butuh. Ana kuno. Oleh rusak hukum iku mergae durung ngerti, akhir dadi rusak ngono. Pun wis itu satu tentang zikir. Yang kedua tentang sumpahnya Allah. Ya. Kenapa sampai 7 kali tentang wasyamsi wa duhaha ni wah. Nyun sewu, Pak. Dina kok uter-uter ya 7, Pak. Dimulai dari Ahad, Isnain, Sulasa, Waruba, Khamis, Jum'ah, Sabtu. Oh, Jum'ah. Jum'ah wis ya. Sabtu muter minggu mana? Ahad lagi, muter terus. Mengapa Allah sampai bersumpah? Mohon maaf. Asbabun nuzuli, bab masalah persumpahan Allah terkait masalah wasyamsi. Setiap hari iku menungso iki gak krasa nek dilayani Gusti Allah. Syamsi itu adalah sengenge, Pak, matahari. Matahari punya sinar menyinari terhadap bumi. Allah, wujude Allah, laksana matahari. Nurullah, cahayane Allah iku sebagai manifest atau majas untuk supaya dikenal oleh hamba-hambanya. Apa wujudin nurullah itu? Yang dunia saisine iki. Tapi dunia saisine duduk wujudku Allah. Sama matahari. Sinarnya matahari itu adalah manifest perwujudan wujudnya matahari, sebab sinar itu datangnya dari matahari. Sinari gitu, sinari. Lah, wujudnya sinar padangin dunya, dikembalikan pada Allah. Tak lewat no matahari, tak sane pak no paham tak kui, nera paham tak tutuk palu kamu. Iku sindiran Allah, Pak. Termasuk wal komari sama.
itu duduk sinari komar, iku sinari matahari. Menurut ilmu apa ya, fisika ya, pantulan toh, pantulan. Apa wae sing terjadi pada diri pantulani Allah, pantulani Allah. Nurut ya aku, wekku, aku. Ini la ilaha wala quwata illa billah. Akhirnya ditutup surat Asr. Gusti Allah ya juga bersumpah atas beberapa masa waktu. Masa-masa iki digunakan manusia untuk lalai dari Tuhan. Bentuk lalai. Gak sadar kalau hati ini gak sadar kalau semua perkara itu datangnya dari Allah. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia yang dalam kerugian besar, kecuali illalladzina amanu juga wa amilus sholihah. Amanu berarti ya iki fadl, wa bi fadlillah. Amanu wa amilus sholihah berarti dia wujudi deiku wa bi rahmatihi, atas melakukan apa petunjuk ajaran itu akhirnya mendapatkan wa bi rahmatihi. Bendino berarti mengapa kok 7? Pertanyaannya kan gitu. Karena hari ini berputar terus dari akad ke akad, dari akad ke akad. Kalau saya kembangkan, banyak di antara manusia tiap hari, tiap saat itu, mohon maaf, tidak tahu diri bahwasanya yang melayani semua makhluk itu hanyalah Allah, hanyalah Allah. Begitu. Wis kari Gusti Allah ini wis mau mangkel, wis gregetan, wis ya apa ya judek, akhirnya dikukut kabeh. Sekarang ngono. Wis talokno kok yan Gusti gitu. Jenengan nek wis gregetan wis nemen wis kukut ae. Lho kok enak awam. Nggih kula cek gak ngaji. Kukut kabeh kan wis gak ngaji. Saenakmu ae. Wis engko ana waktune dhewe ya. Oh nggih pun ngono. Boleh monggo. Iki Gusti Allah dijak dagelan nggih. Nggih. Monggo menawi wonten nalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngapunten sing kathah makalah tentang syirik kathah lare nom-nom sakniki bahagia kali acara kesenangan. Nggih termasuk kula pisan. Niku termasuk Arek nom-nom seneng ambek kesenangan sing disenengi atine niku. nggih. Nggih termasuk kula pisan. Contohipun nyuwun aga-aga niku termasuk syirik napa mboten Yai? Maten nggih. Nyuwun yuga. Nyuwun aga-aga. Oh ngaten nggih. Nggih. Apakah itu termasuk syirik? Langenah. Wis. Syirik iku terbagi dua, Pak. Ada syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali iku syirik yang jelas, yang dilakukan oleh jasmani. Mana hukum yang tabrakan dengan hukum syariat itu jelas dikatakan syirik. Pertanyaannya, ogok-ogok, patung-patungan, apakah dilarang di dalam syariat? Ya udah, enggak. Jadi pertanyaannya apakah itu musyrik? Apakah itu syirik? Kita kembalikan apakah syariat itu melarang apa enggak? Nek boten ya enggak. Secara jali, secara jali. Nah nek syariat itu melarang, ya syirik. Jadi sekarang delok syariat apa? Cuman saya menjawabnya adalah secara hakikat. Berarti menyentuh terhadap syirik khafi.
yang halus, khafi ku halus sekali. Lah sekarang ngeten, ketika dia iku melakukan seperti itu ya, apa ogo nggih dalam ogo ngoten. Kari tinggal hatinya itu, ruhaniyahnya itu ada selain Allah enggak? Kalau ada selain Allah, nyun sewu, walaupun jenengan sholat, wis ah. Ning ngati sampai niku iman, iso ngadeg krono sampean dhewe, rukuk krono sampean dhewe, jelas sirik sampean. Lu itu secara khafi lo ya hakikat. Karena apabila kita masih merasa kita yang bisa berdiri, kita yang bisa rukuk karena kita iki balik nang ayat iki la haula wala quwata illa billah iki nungguin ning ndi bulian. Allahnya kan wis ilang Pak teko awak dhewe ngono. Justru kita sendiri yang mengaku-ngaku yang bisa berdiri ruku, yang fasih saya wis bla 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 bla. Waduh, iki syirik khafi. Aku ngomong ruhaniyah kita itu syirik khafi, cuman jasmaniyah bukan syirik jali. Paham ya? Nah, lunggui ada di situ. Berarti api wong ogoh-ogoh Gus daripada wong sholat. Yang jawab tekon di to bos. Nek jawab duki syariat ya api wong sholat. Nek jawab duki hakikat, kalau dia itu betul-betul selain Allah sudah tiada, dirinya pun sudah tiada, bahkan la yarawna li anfusihim syai'an, apa yang muncul dalam dirinya itu datangnya dari Allah, lebih baik niki bos. Kerengi Gus, lo enggak, aku ini ngomong hukum dari sudut pandang kacamata hakikat. Hukumnya gini, syirik khafi ku gini, syirik jali itu gini, gitu loh. Ya mboten kereng, mboten. Supaya wong sholat iku jangan ngono terus. Ngono lho ya. Ketika sholat itu biar kita itu ruhaniyah kita betul-betul ini wajah tuat. Iya ngono lho bos. Tak kritik awakmu iku ngono lah. Gak paham aja. Nih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Asmaul Husna niku salah setunggal suatu Gusti Allah ingkang dohir batin ya. Ingkang kula tangetaken pundi ingkang dohir, pundi ingkang batin. Gusti Allah kita. Terus nuwun kami kalih enten istilah hamba, enten istilah Gusti. Jadi pundi ingkang diwastani hamba, pundi ingkang diwastani Gusti. Sampun? Nggih. Niki kalau ku jawab di dalam tingkatan muraqabah saged wonten perbedaan nih. Tapi kalau saya jawab di dalam musyahadah mboten saged. Artinya mboten saged gak ono perbedaan nih. Lewat surat Al-Hadid ayat 3. Allah iku al-awwal wal akhir, huwal awwalu wal akhiru. Allah iku adz-dzahiru wal batinu. Kalau masih ada sebutan awal akhir, zahir batin, Gusti dan hamba iku di muraqabah. Posisi masih di perjalanan, di suluk, di kholwat. Mana iku Gusti, mana iku hamba.
Mana wujudi Allah dohir, mana wujudi Allah batin. Saya ulang, sepanjang ada nama seperti ini bisa dijawab manakala masih ada di muraqabah. Apa muraqabah itu? Perjalanan yang belum sampai pada tujuan. Memang seperti itu. Gusti iku bagusi ati, berarti alladzi khalaqakum, dialah khalaqah, dimaknani menciptakan boleh, dimaknani yang menguasai boleh, dimaknani yang menggerakkan boleh, dimaknani yang segala-galanya boleh. Iku Gusti. Hambane mana? Hambane yaiku dohir yang digerakkan itu, sehingga dikatakan Muhammad. Muhammad iku makhluk. Kul innama ana basarum mithlukum. Yes. Jadi ada perbedaan nih. Sing nyembah ikulah hamba, sing disembah ikulah Gusti. Yes. Kalau jawaban ini saya jawab tidak ketika di musyahadah, jawabannya mau tunggal. La farqa bainahuma. Kau no bedone. Dohir batin wis gak ono. Awal akhir wis gak ono. Gusti dan hamba ya gak ono. Inilah sing kula maksud la ibsarun wa mubsarun wa basarun, wis gak ono sebutan. Ini anek jenengan wau tanglet mana Allah dohir, mana Allah batin. Akhirnya dijawab di dalam muraqabah kados ngoten wau. Kalau jawabnya di musyahadah, iku mau la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Arti kata tidak ada bedanya itu bukan ada dua. Lihat di dalam surat Al-Ikhlas. Kul jelasno Muhammad, huwa utawi urip. Urip sing tak maksud itu bukan sifat. Iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun tunggal. Tunggal iku gak ono liyane. Jadi la farqa bainahuma tadi tidak ada bedanya di antaranya. Maksud tidak ada bedanya bukan ada dua. Bingung Gus, memangnya kita bingung dhisik. Mengkilak sampean dibimbing Allah dewi, akhirnya tidak bingung seiring berjalannya zikir sing sampean cekel kuwi. Tali Allah iku mang yaiku adzikru bisir asr. Iman yang mengarahkan hati jenengan untuk ke ahad saja. Mungkin jenengan guru sejati sampean bimbing sampean dewi yaiku Allah yang ada di dalam diri jenengan, yang bimbing langsung jenengan, sing ngarahno langsung, sing ngarahno langsung. Niki keterangan niki nek tak gawa nanggone orang-orang alim syariat dibantah. Yo nek Kanjeng Nabi, yo nek para nabi dan rasul langsung Allah. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Nyuwun sewu. Aku boleh ngomong didik ae tapi nggih nyelekit nih dengan satu pertanyaan. Gusti Allah zaman nabi ambek zaman sekarang iku beda apa gak? Gusti Allah biyen ambek saiki beda apa ora? Ya wis jawab dhewe. Umpama beda, mohon maaf,
berarti kau telah membatasi atas kekuasaan Allah. Padahal Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Wonten lho Pak sing ndamel hujah ngoten. Ayo nek bayan. Paling iku ya iblis, jin, muruk ya wong. Lah ngoten nggih. Nyuwun sewu. Roh iblis tadi iku kok iso ngomong wong Allah gak roh kok ngomong. Nyuwun sewu. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya, ndak. Apa sah kita berbicara? Apa yang kita bicarakan itu kita tidak tahu. Sah hukumnya enggak? Menurut saya sih enggak sah. Contoh, saya disuruh berbicara apa isi di dalam gedung. Mau macam-macam injil gedung yang isi nih, ada TV, ada semuanya ada. Sedangkan saya tidak pernah masuk gedung, disuruh bicara menceritakan tentang isi di dalam sawara. Ora sah nek menurut kula. Yang sah itu yang berbicara mereka yang pernah masuk gedung, baru bener. Oh iya, ninggane apa iki Padepokan Tanpa Aran. Iku papane ana sisi kanan. Wis lho, iso nyeritakno piro jumlahe cagak. Tahu, Pak. Nggih. Karena dia sudah ada di sini. Coba yang enggak pernah di sini. Saged bener dah cerita iku. Boten saged akhirnya ya iku sing karena menyesatkan. Nyuwun sewu, Pak. Estu nyuwun sewu. Akidah ketauhidan mereka beliau-beliau yang ada di makrifat Allah itu sama, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tauhidnya sama, semuanya sama. Sing beda iku dohire syariate, sing beda keimanan dalam hal bertauhid sama, mulai zaman Nabi Adam lah sampai Nabi Muhammad sama. Apa? Anibudullaha wajtanibut tauhid. Ya ikut dong. Tapi syariat iki sing beda-beda sebab zaman. Syariat zaman Nabi Muhammad kenabian nang Mekah ya numpak unta, Pak. Harus numpak unta, numpak jaran, mangan ya gak oleh sendokan. Sekarang beda zaman, Pak. Syariate ya beda. Mosok sampean mau apa jenenge Malang nang Mekah numpak unta. Syariate beda. Numpaklah pesawat sampean sekarang. Paling tidak numpak kapal laut. Dulu sebelum ada pesawat, Abah dulu numpak kapal laut 40 hari. Katanya sih gunung. Sekarang halah ditempuh hanya 1 hari, ya. 11 jam ya. Ya wis kira-kira dewi ngoten. Mungkin besok-besok akhir zaman, akhir-akhir teknologi niku mboten 11 jam mboten. Mungkin 5 jam. Semakin cepat mungkin seperti itu. Numpak apa itu pesawat sing supersonik apa hipersonik mbah ya gak ngerti. Syariatnya beda tapi tauhidnya sami. Tauhidnya sami, Bun. Apa mang pitakone lali ya zaman rek. Apa Pak? Ad-dhahir dan al-batin. Oh iya. Masalah ad-dhahir dan al-batin, terus Gusti dan hamba. Intinya mek ngeten, Pak.
tauhid iku mengarahkan jenengan untuk ke ahad, mengarahkan untuk ke ahad, mengarahkan ruhaniyah itu untuk mengesahkan pada Allah, mengarahkan ruhaniyah jenengan iku duduk di musyahadah atau di ahad. Sebelumnya harus fana dulu baru ke ahad. Kalau sudah di ahad, maka di situ kami tidak bisa jawab dohir yang bagaimana, batin yang bagaimana, karena sama dohir dengan batin. Artinya sudah tidak ada sebutan dohir, sudah tidak ada sebutan batin. Iki bahasa ndagel umpama ya nurullah iku wujude Allah, ya dzatullah iku wujude Allah, ya roh iku, ya jasad iku. Iki bahasa dagelan. Tahu dagelan nih? Dagelan iku ngene Pak, guyonan. Nek guyonan berarti gak temenan supaya geger, ngoten lho. Padha mek kata-kata anak to Pak. Al-Halat ngomong ana al-haq, ya, ana al-haq, sama dengan omongannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sama Pak. Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, aku iki Tuhanmu yang lebih mulia, aku Tuhanmu. Lah Al-Halat ngomong ana al-haq, aku Allah. Lah podo to Pak, podo, tapi substansinya nggak sama, dikarenakan sumber di dalam hati beliau nggak sama. Sekarang Al-Halat, aku Allah, posisi beliaunya itu sudah nggak ada, berarti duduk di tajalli. Itulah yang ku maksud, kebenaran di dalam hati dikeluarkan. Geger enggak? Goro-goro ya iki. Wis. Sekarang Fir'aun ana rabbukumul a'la. Sama sekarang itu aku sing ngaji, aku sing sholat, aku sebetulnya sama dengan omongannya Fir'aun mang. Keakuan diri hamba iki yang bisa, ya kalau bedanya ambek Nah ketika Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang mulia, posisi ruhaniyah Fir'aun itu ditaholi lagi, sama ucapannya, cuman substansi keadaan itu nggak sama. Mungkin di dalam Hikam pasal berapa aku lupa, tadi sudah saya baca, husnul a'mal nataiju husnul ahwal mingkol bin zahidin, su'ul amal nataiju su'ul ahwal mingkol bin rohibin. Sama Pak ucapannya, perbuatannya sama sholatnya A dan B ini sama, secara fisik dia sholat sama, tetapi sumber di dalam hati si A mingkol bin zahidin, si B mingkol bin rohibin. Apa itu? Mingkol bin zahidin, si A itu hatinya duduk di la haula wala quwata illa bil, dan atau ruhaniyahnya ini wajah tuas, iya, di posisi makrifat tajalli. Si B boten Pak, mingkol bin rohibin, buah yang muncul di dalam ruhaniyahnya itu apa? Jelek. Kolbin rohibin condong ke dunia, berarti dia duduk di taholi. Podo Pak, perilakunya podo secara fisik, tapi keadaan rohaninya tidak sama.
Nah niki. Jadi lah yang tahu nggih kita Anda masing-masing sendiri. Posisi hatiku mang di mana ya? Iku Anda sendirilah yang tahu. Cara bahasa kula kejawen nyun sewu ya. Nek ngomong Allah batin berarti roh, Allah zahir ya jasmani. Wis kejawen. Anggitmu aku gak apal tak kejawen. Mbahku Mahali itu dulu juga mempelajarkan ilmu sejati pada saya. Tapi saya besok kamu iku gak ono kuno nggone mondok lah. Akhirnya dadi ini sumbere teko Quran. Lah ngene jarang diterima sumber teko Quran apa maneh teko ilmu sejati. Wis didupak mencelat wis ditutup. Padahal padha bener nih. Ngaten. Berarti letak jasmani rohani harus la farqa bainahuma. Carane difanakno. Barulah itu akan tahu tampilan wujudi Allah. Sik bingung Gus, gak apa-apa bingung. Wis sing penting sirul asri lakokno terus engko awakmu dibimbing Gusti Allah dhewe ning awakmu. Nggih. Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sing tanglet niki dalam perjalanan napa memahami kajian tauhid niki kok kados enten efek yang namanya kados aras-arasan urusan dunia ngoten niku lho. Iya. Lah Terus niku kesalahannya ten bundi ten kula niki. Terus untuk mengantisipasi supados enten keseimbangan antara ya dunia ya akhirat ngoten niku ya napa lah ngoten. Pun cekap semanten. Ngoten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan tanya saya letak kesalahannya di mana? Tak jawab Gusti Allah gak pernah salah. Gusti Allah gak pernah salah. Sudah wajar si'a diproses Allah untuk mendapatkan birahmatihi, otomatis hatinya itu menjauh dari duniawiyah alias aras-arasen tentang gerakan yang menghasilkan duniawi. Mboten salah karena Allah memproses jenengan di situ. Jenengan kali kula tinggal mengalir terus akhirnya dari sisi kanan nek ngunur terus keluargamu piye. Nah ngoten nggih. Akhirnya muncullah pertanyaan bagaimana caranya ini seimbang. Ya jenengan kedah memakai sistem surat Al-Insan 2526. Apa? Urusan dunya tetap kewajiban lakonono, nyambut gawe lakonono. Tapi urusan hati ruhaniyahmu temui Allah di situ. Ojo kok dipikir hasile awakmu nyambut gawe, ojo. Trapno dirimu sebagai patung sing ngobahno Gusti Allah ing dalem mergawi lan sak piturute. Ojo ana hitung-hitungan. Aku kerja sedina kudus 150, ojo. Pokoknya ojo ana hitung-hitungan, Pak. Kita ada hitung-hitungan ini sebabnya rumangsa awak dhewe sing nglakoni, gitu loh persoalannya. Coba kok apabila kita kembalikan semuanya sing nglakoni Gusti Allah, pasti nggak ada hitungan. Wis. 1, 2, ketika jenengan iki zahir sudah tidak sibuk urusan dunya, artinya sudah prei dalam 1 hari 1 malam kan mesti ada waktu jedahnya toh Pak, gak ngurusin dunya, ya gunakan bertemu aku jari Gusti Allah. Fasjud tunduk sira
hukum di dalam bifadlillah. Dengan begitu Anda pasti akan mendapatkan rahmatihi. Fasabbih, dan sucikan dirimu tentang kesyirikan. Artinya subhanallah, ya tadi ditanyakan letak kesucian Allah di mana. Jadi jenengan jangan pernah ada iman atau penuduhan terhadap selain Allah, makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangan pernah. Tetap harus sekali Allah, tetap Allah. Itu caranya. Jadi ada keseimbangan. Niku mawon sing saged kalau sampai aki lan itu apa yang diberikan Allah, harapan anak putu kita estu tetap mengikuti di jalur jenengan, rohaniah jenengan, yang jalurnya itu langsung antara hamba dengan Gusti, antara Rasulullah dengan Allah, antara jenengan langsung terhadap Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi